Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Eka Maulana Saputra. Saya dari kelas 11 Kefarmasian dan saya bersekolah di SMK Kesehatan Adidaya Nusantara. Oh iya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan laporan hasil PKL saya yang berjudul Obat Miniaspi. Apa itu obat Miniaspi dan apa kegunaannya? Miniaspi adalah obat tablet yang mengandung asetil acid 80 mg. Asetil acid atau dikenal juga dengan aspirin merupakan senyawa analgesik non-steroid yang digunakan sebagai analgesik, antipiretik, antiinflamasi, dan antiplatelet. Pada dosis kecil, asetil acid memiliki manfaat sebagai antiplatelet dengan cara menghambat pembentukan trombus pada sirkulasi arteri. Obat ini digunakan untuk mencegah agregasi platelet pada kondisi angina yang tidak stabil dan serangan iskemik otak yang terjadi sesaat. Dalam penggunaan obat ini harus sesuai dengan petunjuk dokter. Kategori obat ini ialah termasuk kategori obat jantung. Asetosa atau aspirin adalah obat atau zat pengencer darah yang digunakan untuk mencegah pengumpalan darah. Karena sebagai pengencer darah, aspirin digunakan pada penderita penyakit jantung koroner, serangan jantung, penyakit arteri perifer, atau stroke. Selain mencegah penggumpalan darah, aspirin merupakan obat untuk mengurangi rasa sakit dan menurunkan demam. Perlu diingat, sebaiknya konsumsi aspirin setelah makan karena obat ini dapat menimbulkan sakit mah. Obat Miniaspi ini diindikasikan kepada pasien yang memiliki penyakit cerebrovaskular. Penyakit cerebrovaskular adalah penyakit pembuluh darah di otak, terutama arteri otak. Arteri di otak mengantarkan darah yang memasok nutrisi dan oksigen penting ke jaringan otak. Penyakit cerebrovaskular muncul dari waktu ke waktu karena pembuluh darah di otak rentan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh hipertensi atau tekanan darah tinggi intermittent, kolesterol tinggi, diabetes, penyakit pembuluh darah turunan, atau bisa juga dari merokok. Luka pada lapisan dalam pembuluh darah menyebabkan pembuluh darah sempit, kaku, dan kadang-kadang tidak teratur bentuknya. Seringkali pembuluh darah yang tidak sehat digambarkan memiliki aterosklerosis, yaitu pengerasan di lapisan dalam, biasanya berhubungan dengan bertambahnya kolesterol. Ketika penyakit cerebrovaskular berkembang, ini menyebabkan terjadinya penyakit jantung, dan penyakit pembuluh darah juga turut muncul di tubuh. Penyebab penyakit cerebrovaskular mirip dengan penyakit pembuluh darah lainnya. Beberapa orang lebih rentan terhadap penyakit pembuluh darah ini. Teman-teman, sekian penjelasan tentang laporan hasil PKL saya. Mohon maaf ya bila ada kekurangan atau kesalahan dalam ucapan ataupun kata-kata. Oh iya, dan terima kasih karena teman-teman telah mau mendengarkan video yang telah saya buat. Terima kasih.